Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah videografi. Nah, untuk pertemuan yang kedua, kita akan membahas bagaimana sejarah perkembangan videografi mulai ditemukan awal-awal kamera sampai sekarang di era digital ini seperti apa kira-kira. Namun saya garis bawahi dulu secara perkembangan videografi itu sendiri saya kira sangat luas. Jadi nanti dasar-dasarnya juga sangat luas. Jadi saya rasa dari presentasi saya ini tuh tidak keseluruhan bisa mencakup semua yang ada di videografi. Jadi kalian perlu update sendiri, kalau kalian perlu browsing sendiri, kalian perlu pelajari sendiri di media internet, Google ataupun buku untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang videografi. Jadi ini saya jabarkan secara simpelnya, secara dasar-dasarnya saja. Oke. Sejarah perkembangan videografi. Awal mula ditemukannya videografi itu tidak terlepas dari ditemukannya kamera fotografi, kamera obscura, kemudian ditandai dengan berkembangnya kamera videografi itu ditandai dengan ditemukannya film seluloid. Jadi film yang seperti ada pita, kemudian plastik transparan itu ya, yang kalau kita kenal hingga saat ini itu film analog. Jadi perlu ada proses kamar gelap kalau di fotografi untuk mendapatkan gambar yang sesuai. Nah, kemudian di kamera fotografi memang ditemukan yang pertama adalah kamera pinhole, kemudian di abad 16 sampai 17 ditemukan kamera yang pertama, kamera lensa obscura. Seperti apa? Saya kira kalian sudah banyak mengetahui karena ini ada di materi di fotografi ya, kamera obscura seperti apa. Nah, ini fungsinya untuk kamera obscura itu biasanya awal-awalnya digunakan untuk tracing gambar, jadi untuk melukis. Jadi guna dari lensa obscura ini atau kamera obscura ini digunakan untuk memproyeksikan gambar yang mau dilukis ke dalam media kertas tersebut, kemudian si pelukis akan men-tracing gambar tersebut sehingga akan dia dapatkan hasil yang proporsional seperti itu, dan akan menjadi gambar lebih detail. Nah, kemudian si George Eastman ini adalah seorang penemu film seluloid. Dia yang menemukan film tersebut atau film seluloid tersebut bisa diproduksi secara massal, sehingga konsep dasar bagaimana merekam gambar bergerak yang ada di videografi bedanya di situ kan. Foto berarti dia capture moment, kalau video dia merekam gambar yang bergerak. Nah, ini menjadi cikal bakal adanya kamera video. Jadi George Eastman, seorang pendiri perusahaan yang namanya Kodak, dia mulai membuat dan memasarkan secara luas film seluloid dan membuat kamera video dengan menggunakan film seluloid itu untuk merekam gambarnya. Jadi seperti yang kita tahu kalau di videografi, kalian juga tahu kan tentang FPS, frame per second-nya. Untuk standarnya mata manusia itu ada di 25 sampai 30 frame per second. Itu gambar sudah terlihat natural. Nah, kalau di zaman-zaman penemuan George Eastman, kalau nggak salah itu masih di bawah 15.
Coba nanti kalian cross check lagi di Google, di internet, FPS-nya berapa, kisaran saat pertama-tama ditemukan kamera film seluloid. Jadi kan secara konsep dasarnya kan memang simpelnya kan memang 1 detik itu akan berisi 10 frame, lebih dari 1 frame. Jadi gambar itu akan terlihat bergerak. Itu ya dasarnya. Jadi awal-awal membuat kamera video itu diawali oleh George Eastman. Setelah George Eastman, nah tadi sudah ditemukan bagaimana merekam gambar bergerak oleh George Eastman. Kemudian George Eastman bekerja sama dengan Thomas Alva Edison untuk membuat atau menemukan namanya alat kinetoskop. Jadi kalau alat kinetoskop itu digunakan untuk, istilahnya kalau di zaman sekarang adalah playback videonya, video playernya, intinya gitu, untuk mempresentasikan video kinetoskop, mempresentasikan video yang sudah direkam menggunakan kinetoskop. Jadi ada 2 alat yang digunakan, kamera video seluloidnya itu untuk merekam gambarnya, kinetoskop untuk mempresentasikan gambarnya. Nah, namun ada kekurangan-kekurangan dari alat ini. Yang pertama, alatnya besar, kemudian sangat tergantung dengan daya listrik, kemudian size besar, dan hanya bisa dilihat oleh 1 orang. Jadi saling bergantian gitu ketika melihat, tidak bisa dilihat secara komunal seperti bioskop yang ada pada zaman sekarang ini, atau kebiasaan-kebiasaan kita dalam menonton sebuah film pada film video pada era sekarang yang ditonton secara rame-rame ataupun saya juga sendiri sih. Namun kalau di kinetoskop ini hanya bisa satu sendiri. Bisa kalian lihat di foto itu ada 1 orang yang melihat video tersebut. Nah, berikutnya untuk setelah ditemukannya kamera video dan kinetoskop, beberapa tahun kemudian Lumiere Brothers ini dia seorang pendiri perusahaan komersil terkait dengan fotografi dan videografi. Dia memproduksi alat-alat untuk fotografi dan videografi. Nah, dia juga membuat 1 alat dari penyempurnaan alat-alat sebelumnya yang dinamakan sinematograf. Nah, sinematograf ini dia kombinasi dari kamera video seluloid dan kinetoskop. Jadi dia dibikin lebih compact. Jadi 1 alat bisa merekam dan sekaligus menayangkan ke layar, ke screen. Nah, ini juga sebagai tanda era awal film dan bioskop yang berbayar. Jadi bisa kita bayangkan seperti yang ada di film-film film-film dengan setup di Amerika zaman dahulu. Kita kan bisa membayangkan ada seperti sirkus, kemudian dia keliling, kemudian ada penontonnya berbayar. Nah, bisa dibayangkan dulu sinematografi ini digunakan seperti itu. Jadi orang membayar untuk melihat film, dan filmnya itu masih film bisu, masih belum ada suaranya, dan konten-konten cerita-cerita filmnya juga masih sangat minim, sangat sederhana dari segi cerita, masih kehidupan sehari-hari. Nah, jadi juga kita bisa tarik kesimpulan kan, perbedaan dari videografi dan sinematografi itu seperti apa. Kan kita sering menyebut video sinematik seperti apa. Nah, kita bisa tarik kesimpulan dari sejarah ini. Jadi videografi itu apa? Videografi itu adalah cara kita merekam gambar dan mempresentasikan gambar bergerak tersebut. Kemudian kalau sinematografi itu lebih dari gaya, kemudian teknik pengambilan gambar, membuat gambar, dan bagaimana mendistribusikannya. Jadi sinematografi kan lebih ke distribusi ke bioskop. Kemudian
Sinematografi itu lebih mempelajari bagaimana membuat visual sebuah video itu menjadi sangat baik. Artinya kita ngomongin angle, kemudian type shoot, terus sound effect, kemudian juga story ceritanya, telling story-nya seperti apa. Nah, ya bisa ditarik kesimpulan seperti itu perbedaannya. Pada dasarnya seperti sinematografi itu apa dan videografi itu apa. Jadi sekali lagi videografi adalah bagaimana cara kita merekam gambar, dan kemudian di sinematografi adalah bagaimana gaya kita mengambil sebuah gambar video. Jadi lebih ke style kalau sinematografinya. Itu menurut saya ya, bisa tarik kesimpulan seperti itu. Nah, berikutnya ini kita masuk, bentar, saya hapus dulu. Nah, kita masuk di era telekomunikasi. Ini era telekomunikasi yang saya maksud adalah perkembangan televisi, perkembangan broadcast televisi. Jadi memang di awal-awal itu ditemukannya telegram oleh Samuel Morse. Jadi kita sudah bisa mengirim sandi-sandi jarak jauh lah, secara jarak jauh. Kemudian Graham Bell menemukan telepon, Heinrich Hertz menemukan gelombang elektromagnetik, Paul Nitschke menemukan televisi mekanik. Kemudian 1894 film bioskop pertama diputar dan ditonton oleh masyarakat yang tadi dilakukan oleh Lumiere Brother tadi. Kemudian 1895 Guglielmo Marconi menyampaikan pesan melalui radio, ditemukan awal radio. Kemudian Lee De Forest membuat vacuum tube. Ini awal ditemukan ini ya, televisi. Jadi vacuum tube itu untuk memproduksi sinar. Kemudian 1920 radio siaran pertama kali diperkenalkan di Pittsburgh. Kemudian Vladimir membuat lunoskop. Ini khusus untuk tabung televisi, jadi bisa menampilkan gambarnya sudah bisa ditampilkan. Kemudian Pilo, dia memproduksi secara massal televisi sehingga bisa didistribusikan di rumah-rumah pada waktu itu. Kemudian 1933 RCA itu mendemonstrasikan televisi pertama di Amerika. Kemudian di 1941 mulailah di situ banyak televisi komersial yang mulai mengudara, mulai siaran hingga sampai sekarang ini di era digital. Itu ya, jadi kaitannya videografi untuk telekomunikasi, untuk lebih tepatnya ada di ranah pertelevisian, secaranya seperti itu. Nah, kemudian untuk kamera video, pada dasarnya kamera video adalah alat untuk merekam gambar bergerak, yang perkembangan kamera video ini beriringan dengan perkembangan media televisi itu sendiri. Jadi di era telekomunikasi itu sangat berkembang, entah itu dari kualitas gambarnya, kemudian style-stylenya itu sangat berkembang, yang perkembangannya itu beriringan dengan media televisi yang mulai ada. Jadi mulai dari prinsip gelombangnya analog hingga digital. Di era mungkin di era pertama-tama ditemukan siaran televisi, dilakukan penyiaran televisi itu sinyalnya masih analog, sehingga bandwidth bitrate gambarnya yang dipancarkan itu masih sedikit, sehingga yang diterima di televisi di rumah pada waktu itu gambarnya masih sangat kurang, masih jelek lah, intinya seperti itu, masih nggak bagus, resolusinya sangat rendah. Namun hingga saat ini di kamera digital sudah mulai berubah,
dan sampai sekarang bisa broadcast dengan 8K gitu ya di era digital ini. Sehingga resolusinya lebih di 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 atas 8000 di 8K, sehingga gambar yang kita terima itu lebih 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 bagus, lebih jelas dan lebih jernih. Nah itu kita perjalanan kamera video, perkembangan teknologi di kamera video seperti itu adanya. Kemudian untuk yang juga wajib kalian ketahui adalah format-format video. Sebenarnya banyak sekali format-format video yang ada di dunia ini, namun yang sering dipakai, yang sering dikenal itu hanya ada beberapa. Tapi pada dasarnya format-format video itu harus menyesuaikan bagaimana device yang akan digunakan untuk mempresentasikan maupun kamera yang untuk merekam. Jadi ini sangat menjadi sangat krusial, menjadi poin penting ketika misalnya format video di video player tertentu itu tidak mendukung, maka terjadi kegagalan dalam playback video itu. Bisa saja video tersebut tidak bisa dimainkan, tidak bisa di play karena format video itu tidak didukung oleh video playernya. Atau juga format video ini ketika kalian merekam misalnya MKV atau MOV itu setahu saya masih tidak bisa ketika kita post processing, kita edit di Adobe Premiere, masih belum support. Jadi perlu ada konversi dari format tersebut menjadi format yang support ke Adobe Premiere, entah itu AVI ataupun MP4 dan lain-lain, tergantung bagaimana kalian mengatur teknisnya. Itu perlu kalian pelajari juga. Memang terkesan sangat membingungkan karena banyak sekali formatnya, namun saya rasa hanya cukup mengetahui secara teknis dalamnya itu beberapa format video ini seperti MOV, MP4, 3GP, terus FLV, UMV, SWF, MPEG. Nah itu kalian perlu mengetahui itu karena format-format tersebut masih banyak yang support di media playernya. Nah kemudian perkembangannya ada di sebelah kanan itu, ada yang pertama adalah kamera seluloid, Matic, Beta, VHS, SVHS, Supercam, Betacam. Kemudian masuk ke era digital ada Betacam, ada mini DV, DVD, dan HDD hingga sekarang. Nah, itu perjalanannya ya. Dari awalnya seluloid masih kamera film bisu, nggak ada suaranya, hanya ada gambar, sampai sekarang digital. Itu ada format-format video yang harus dikenal. Setelah format video itu ada kodek. Nah, kodek video itu apa? Kodek video itu adalah sistem bagaimana mengkompresi sebuah video dengan file size yang besar, kemudian bisa dikompres tanpa harus banyak mengurangi kualitas dari video itu sendiri. Yang seperti kita tahu kan, misal menggunakan bitrate yang tinggi, terus resolusi tinggi dengan kodek tertentu, misal AVI gitu kan. AVI itu file size-nya sangat tinggi nanti ketika diekspor. Misal AVI 2 giga gitu kan. Durasi video 10 menit 2 giga. Nah, kita bisa mengkompres
mengkonvert menjadi format video MP4 kemudian dengan kodek H264. Misal seperti itu. Jadi nanti file size-nya itu akan lebih kecil, namun kualitasnya itu tidak berkurang. Nah, penentuan kodek ini juga hampir sama dengan format video. Jadi tergantung playernya. Player ketika kalian akan mendistribusikan atau mempresentasikan video itu, kalian harus mengetahui playernya itu mumpuni nggak, bisa nggak, kompatibel nggak dengan kodek ini, dengan format video ini. Itu ya harus diperhatikan. Untuk format dan kodek videonya harus benar-benar menyesuaikan secara teknis ya. Entah nanti terkait dengan resolusinya juga itu akan berpengaruh. Jadi kalian harus baca dulu teknis playernya itu. Misal di DVD seberapa, atau nanti diupload di YouTube agar tidak terkompresi gila-gilaan, itu kalian harus kompres mendekati seperti apa itu. Nanti itu harus kalian pelajari juga. Nah, ini ada kodek video yang memang sama seperti format video. Kodek video itu ada banyak jenisnya. Namun kalau untuk yang sering dipakai, yang populer itu ada beberapa yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah H264. Adalah salah satu kodek video yang berkualitas tinggi, high definition, yang cukup populer dan dianggap lebih efisien dibanding kodek lainnya. Salah satu kelebihan format ini adalah kemampuannya mengubah ukuran file menjadi lebih kecil dan tetap mempertahankan kualitas video. Nah, kodek ini kompatibel dengan format video MP4. Kemudian banyak situs streaming video atau aplikasi ya untuk sharing video itu mendukung kodek ini, seperti YouTube, Facebook, Instagram, kemudian Vimeo, kemudian ya banyak lagi lah yang mendukung kodek ini. Jadi ada format video dan kodek video ya. Kemudian ada MPEG 4. MPEG 4 ini juga digunakan oleh banyak situs streaming, kompatibel hampir sama karena dengan H264. Namun sisi kompatibelnya itu masih lebih luas MPEG 4 karena secara perkembangannya itu lebih duluan yang MPEG 4 baru ditemukan baru ditemukan H264. Nah, kelebihan dari H264 itu lebih efisien dibanding MPEG 4. Namun untuk kompatibilitas dari berbagai media playernya itu lebih luas si MPEG 4. Tapi saya rasa untuk saat ini di era digital itu sekarang ya H264 itu sudah sangat banyak dan menjadi standar sepertinya kodek ini. Itu perbedaannya di MPEG 4. Kemudian ada DivX. DivX ini open source yang secara khusus dirancang untuk memaksimalkan kualitas video meski ukurannya diminimalisir beberapa kali. Beberapa kali ini maksudnya ketika misal ya kalau di YouTube ataupun di Instagram itu kan memang gila-gilaan itu kompresi videonya. Nah, kebanyakan digunakan oleh para pembuat video iklan komersial, terutama untuk iklan di aplikasi, entah itu Android ataupun iOS. Nah, itu ketika kita upload akan mengalami kompresi yang signifikan gitu loh untuk bisa untuk bisa di streamingkan atau ya ditayangkan meskipun dengan kecepatan internet yang kurang baik sehingga tidak buffering, tidak lag. Nah, kalau DivX ini dia memang secara khusus dirancang untuk meminimalisir pengurangan kualitas video tersebut. Memang didesain seperti itu.
ketika dia dikompres berkali-kali melewati proses itu. Namun dengan menggunakan codec deepfake ini kualitas videonya masih tetap terjaga. Nah, kekurangannya masih banyak yang tidak kompatibel dengan deepfake ini. Jadi lebih populer di codec H264 ataupun MPEG-4 gitu ya. Kemudian untuk MPEG-2, nah ini MPEG-2 itu kayak sebelum dari MPEG-4. Jadi generasi pertama dari MPEG-4. Ini sebenarnya menjadi dasar codec untuk video-video di DVD dan Blu-ray. Jadi zaman dulu ketika kita mau ekspor untuk DVD player ke DVD itu, kita memakai format MPEG 2 biar bisa ditayangkan lewat video playernya. Kemudian format ini pun tidak bisa digunakan untuk streaming video karena transmisi di kamera broadcast hanya mendukung 2 kodek, yakni HDV dan SDCam. Jadi kan untuk di streaming atau di live broadcast itu, kamera video itu untuk live streamingnya ya, bukan untuk record, itu outputnya itu ada 2 yang bisa diterima oleh mixer video, yaitu yang bisa di-capture oleh video capture-nya, dan mixernya yaitu adalah format codec HDV dan SDCam. Ini untuk live streaming ya. Jadi nanti ada proses semacam editing online gitu kan. Jadi formatnya HDV dan SDCam. Ini bisa kalian pelajari lebih lanjut atau kita diskusikan lagi tentang HDV dan SDCam. Kalau di kuliah offline itu kita bisa langsung tahu bagaimana live itu digunakan, karena di kampus kita, di jurusan kita itu ada alat untuk live. Kemudian yang terakhir adalah high efficiency video coding yang disingkat HEVC atau H.265. Tadi kan H.264. Ini yang paling baru setelah H.264, yaitu H.265, sorry. Nah, codec ini yang terus dikembangkan karena dia itu bisa support untuk live streaming, DVD. Kemudian codec ini menawarkan tingkat kompresi yang jauh lebih efisien ketimbang codec lainnya, meskipun dalam format 4K maupun Blu-ray ya, dengan format yang high resolution, high definition, itu menawarkan efisiensi file yang baik. Jadi codec ini masih terus dikembangkan. Nah, itu dia, ada format video dan codec video yang harus kalian perhatikan dalam penggunaannya. Entah nanti pilihan untuk format merekam di kameranya itu harus kalian tentukan. Kemudian untuk post processingnya, untuk editingnya, apakah software itu mendukung format atau codec video tertentu. Kalau tidak mendukung ya berarti harus kalian convert dulu. Kemudian untuk media presentasinya membutuhkan format dan codec video seperti apa agar hasilnya itu maksimal dan tidak terjadi kegagalan dalam proses play-nya, dalam proses penayangannya. Dan saya kasih contoh kasus yang dimaksud dengan format video dan codec. Nah, ini
ada apa namanya, ada sorry bentar. Ada video dari kamera GoPro yang menggunakan format video MP4 namun dengan kodek HEVC yang terbaru tadi ya. Nah, bisa kita lihat kan, yang ini adalah format asli dari rekaman GoPro MP4, kemudian kodeknya HEVC. Nah, ketika kita coba play dengan Windows Media Player yang notabene tidak mendukung kodek ini, maka video tidak bisa tayang, tidak bisa play. Jadi, nah ini bisa terlihat di layar video Windows Media Player ini membutuhkan kodek terbaru, yaitu HEVC Video Extension yang kita harus bayar $0,9 ya. Jadi itu ketika playernya tidak cocok, maka video akan gagal tertayangkan. Nah, kita coba pakai pod player yang dia memang support HEVC. Nah, ini maka videonya bisa tayang dengan baik. Oke, itu sekilas ya gambarannya tentang format video dan kodek video. Secara lebih dalamnya kalian bisa pelajari lagi karena ini sangat teknikal dalam penerapannya di videografi. Oke, setelah itu masuk ke sistem televisi video. Sebenarnya ada banyak ya, nggak banyak sih, ada 4 standar sistem televisi, yaitu NTSC, PAL, SECAM, HDTV. Nah, ini apa itu? Sistem televisi ini adalah kayak sistem bagaimana gambar itu ditransmisikan melalui signal. Secara teknisnya itu mungkin sedikit membingungkan, tapi akan saya jelaskan secara simpelnya aja ya. Nanti kaitannya dengan videografi di era sekarang. Jadi kita tarik dulu, ada 2 sistem televisi yang sering digunakan, yang umumnya digunakan di kamera-kamera digital di zaman sekarang itu, ada PAL dan NTSC. Nah, biasanya jadi NTSC adalah National System Committee. Dia adalah digunakan di Amerika, Jepang, Kanada, Meksiko, Korea. Kemudian ada PAL, Base Alternating Line, digunakan di Jerman, Indonesia, Australia, Eropa, dan Cina. Nah, ini kaitannya nanti dengan hampir sama dengan dengan format video dan kodek. Nah, ini namun lebih ke spesifik ke televisi. Jadi kalau format NTSC itu siaran untuk TV di Jepang, di Amerika. Jadi ketika format itu menggunakan PAL, maka tidak bisa ditayangkan di TV di sana yang menggunakan format NTSC. Jadi harus benar-benar sinkron gitu, sama dengan format video dan kodek. Nah, kalau di era digital sekarang ini menggunakan kamera digital, seberapa penting penyesuaian ini, setting PAL dan NTSC. Jadi simpelnya gini, kalian
ketika kalian produksi satu video ya, menggunakan multicam, banyak kamera, dengan tim kalian ada 1 sampai 3 kamera ataupun lebih. Nah, itu perlu kalian sepakati dulu ini. Kalian mau menggunakan format apa? Format PAL atau NTSC? Kalau dari segi kualitas video hampir ya apa ya, secara kasat mata itu tidak bisa kita ketahui perbedaannya di mana. Secara kasat mata ya, tidak bisa diketahui. Namun itu perlu disinkronkan dulu satu tim ini, 2 kamera ini ya. Oke, kita pakai format NTSC. Jadi seluruh kamera memakai format NTSC. Nah, ini nanti kaitannya ada di editing videonya, di software editingnya. Ketika formatnya itu berbeda, bisa diedit di software, misalkan Adobe Premiere. Namun akan membuat kinerja komputer kalian itu menjadi lebih super berat gitu loh, karena ada perbedaan sistem ini menjadi tidak sinkron. Mungkin juga akan terjadi kegagalan dalam proses pemberian efek ataupun nanti pada proses ekspor akan menjadi lebih lama. Jadi langkah baiknya seragamkan dulu PAL atau NTSC. Oke. Nah, ciri-cirinya itu seperti ini. Misal kalau PAL itu biasanya ada di frame per second-nya, FPS-nya itu ada di 25 fps, 50 fps, 75. Jadi kayak peningkatan 25, 50, dua kali gitu. Nah, kalau di NTSC bisa kita lihat frame per second-nya mulai di 30 fps, 60 fps, 120 fps, dan seterusnya. Nah, mana yang lebih baik, Pak? Kalau menurut saya itu masih sama aja untuk di era digital ya. Nggak terlalu banyak perbedaan karena nggak bisa kita lihat secara mata telanjang, itu tipis lah. Nah, ini juga nanti kaitannya sama dengan format video dan codec. Jadi perlu ditentukan juga ketika ekspor itu media apa yang akan digunakan. Apakah dia mendukung PAL atau mendukung NTSC. Nah, kalau tidak mendukung kan otomatis akan terjadi banyak kegagalan dan masalah. Misal kalau NTSC itu biasanya digunakan di YouTube, Instagram, dan lain-lain. Nah, kalau PAL di Videotron juga menggunakan NTSC. Nah, kalau PAL itu jarang sih. Kalau PAL memang jarang. Kalau PAL itu mungkin masih digunakan di televisi. Di televisi di Indonesia ya pada khususnya masih menggunakan sistem PAL. Jadi kalian harus ketika mau mengekspor untuk media apa ini juga harus ditentukan PAL atau NTSC-nya itu pakai yang mana. Harus benar-benar disesuaikan. Itu simpelnya. Nanti secara lebih detail kalian bisa baca lagi di materinya yang akan saya berikan secara teknisnya seperti apa. Nah, kemudian masuk ke SOP, Standard Operational Procedure, bagaimana membuat sebuah karya video. Yang pertama adalah praproduksi, yaitu meliputi ide gagasan dulu yang bisa sumber dari buku, novel, pengalaman, ataupun karya lainnya. Ya, ide kalian mau membuat video apa gitu. Kemudian sinopsis, sinopsis itu adalah uraian gagasan secara tertulis, biasanya masih bersifat abstrak. Jadi misal saya ingin membuat cerita tentang anak kos dengan bagaimana perjuangan dia untuk bertahan hidup di perantauan, itu sudah dalam bentuk tulisan. Kemudian ada treatment. Nah, treatment ini adalah sinopsis yang diuraikan dalam treatment. Ini perbedaannya adalah sudah berbentuk sekuensial. Jadi sudah berbentuk persekuen gitu. Pada adegan apa sudah persekuen. Tadi kan kalau sinopsis secara garis besar, nah ini sudah di breakdown lagi
secara sekuen, sudah terbagi menjadi sekuen-sekuen. Kemudian dari sekuen ini dibuatlah skenario, rincian dari treatment tadi. Di situ sudah meliputi dialog, terus suara efeknya apa, suara ambiennya apa, kemudian pergantian gambarnya seperti apa, tipe-tipe shoot yang dipakai seperti apa, itu sudah ada di dalam skenario. Kemudian yang berikutnya adalah breakdown script. Breakdown script adalah berupa pemahaman naskah oleh artis dan kru serta dibuatnya storyboard. Nah, ini kayak reading lah. Kalau di istilah film, talentnya itu reading bareng bersama sutradaranya, breakdown scriptnya. Jadi bagaimana nanti adegan itu dibuat. Kemudian pada proses ini juga akan muncul storyboard. Storyboardnya seperti apa? Nah, setelah storyboardnya keluar, baru ada general rehearsal. Jadi ini meliputi seluruh artis, kemudian teknisinya, krunya, dan perlengkapan produksinya itu berkumpul, intinya briefing, dibutuhkan alat apa aja, kemudian set-setnya seperti apa, apakah sudah lengkap. Jadi semua kru akan terlibat di proses tahap ini untuk persiapan final ke produksi atau ke lokasi syutingnya pada waktu produksi syutingnya. Nah, itu tahapan di produksi. Yang kedua adalah produksi. Prinsipnya adalah proses syuting itu sendiri, yakni kameramen, kru, talent melakukan produksi video dengan merubah bahan skenario tadi menjadi bahan audio visual, dan visual. Ini kita syuting di lapangan. Itu proses produksi pada tahap produksinya. Kemudian di tahap pasca produksi ini masuk ke proses editing. Jadi bahan audio dan visual tadi yang sudah diproduksi dikumpulkan, diseleksi, dipotong, digabung, diberi efek, kemudian menjadi materi tayangan yang berkesinambungan, yang nyambung, yang mempunyai cerita, dan bermakna pesan komunikatif bagi kreator maupun bagi khalayak yang menonton. Nah, selanjutnya kalian baca artikel-artikel tentang operasional komputer editing dan sistem editing. Jadi ada sistem editing online dan offline, kemudian operasional komputer editing itu teknik-teknik editingnya di komputer, di software itu seperti apa, kalian bisa baca. Nah, di proses editing ini juga nanti bisa muncul skenario baru gitu loh. Ada skenario baru ketika kita sudah mengambil gambar, ternyata ada cerita-cerita, ada adegan-adegan yang tidak akan ditampilkan atau dibuang dan membuat alur cerita yang baru atau skenario yang baru. Itu sangat mungkin terjadi. Kan sering kita lihat juga kan di behind the scene film-film, mungkin film seperti film Joker, kalian coba lihat behind the scene-nya, kemudian kalian tonton filmnya itu sendiri. Di behind the scene-nya itu banyak adegan-adegan yang tidak dipakai saat benar-benar film itu ditayangkan. Nah, itu yang saya maksud, itu menjadi skenario baru. Itu bisa saja terjadi di proses editing. Nah, oke. Untuk pertemuan kedua tentang sejarah perkembangan videografi, saya rasa cukup sekian. Untuk pertanyaan bisa kalian ajukan di grup WhatsApp. Kita akan bertemu lagi di minggu depan di materi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.